Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Rahman Hakim, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Ilmu Gizi yang dari semester 4. Di sini saya akan membuat video atau menerangkan tentang materi dari kuliner dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas remedial saya pada mata kuliah tersebut yang diampu oleh Ibu Ausi. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang potongan bahan makanan atau potong bahan makanan. Apa itu potong bahan makanan? Potong bahan makanan itu dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garis pada hidangan. Jadi bahan makanan yang membutuhkan pemotongan itu sebelum diproses atau diolah. Misalkan daging unggas, ikan, sayur, dan buah-buahan itu sebelumnya kita harus memotong tersebut sebelum dipasak. Dan fungsinya apa? Jadi di sini fungsi dari bahan makanan itu ada 3. Yang pertama, mempermudah proses pengolahan bahan makanan. Yang kedua, menambah nilai estetika makanan. Jadi kalau kita memotong makanan tersebut, misalkan buah-buahan, kita potong ada seninya gitu kan, menjadi mempunyai nilai tersendiri pada makanan tersebut dan bisa terlihat lebih menarik pada makanan tersebut. Dan terakhir, fungsinya untuk menambah selera makan. Nah, ini sama-sama yang tadi disebutkan, untuk bisa menambah selera makanan. Jadi ketika kita baru saja melihat makanan tersebut, jika potongannya itu terlihat lebih bagus, rasa kita pada makanan tersebut juga akan menambah selera makannya gitu. Dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemotongan pada makanan, misalkan pada sayuran dan buah-buahan itu, yang pertama kita harus membersihkan sayur terlebih dahulu. Karena pada sayur atau buah-buahan atau daging unggas yang sebelum kita masak itu pasti masih menempel kotoran-kotoran tersebut. Jadi sebisa mungkin kita harus mencucinya terlebih dahulu supaya lebih higienis. Yang kedua, mempertahankan zat vitamin. Nah, zat vitamin yang terdapat dalam sayur itu supaya tidak terlalu banyak larut saat pengolahan, kita sebisa mungkin mempertahankan zat vitamin tersebut. Misalkan memotongnya jangan, kan dalam buah-buahan atau daging itu pasti ada serat-serat tertentu. Kalau kita misalkan mengetahui di mana nih titik pemotongan yang bagus supaya seratnya itu tidak terpotong gitu. Terus yang ketiga, berupaya mencegah kerusakan pada sayuran. Sebisa mungkin ketika kita akan memotong buah atau sayuran atau daging unggasnya, kita jangan terlalu ekstra dalam memotongnya. Dalam artian tenaga. Karena bisa menyebabkan juga kalau misalkan sayurnya itu kalau bahasa Sundanya itu adui, pasti hancur langsung. Terus yang keempat, mempersiapkan sayuran sebelum diolah atau sesuai dengan jenis menu yang akan dimasak. Maksudnya, kalau kita ingin memasak menu apa, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya apa aja ini. Bahan yang diperlukan apa aja, misalkan sayurnya apa, buahnya apa, dagingnya apa. Jadi kita mempersiapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, memotong atau menyiapkan sayuran dengan teknik dan cara menyimpan dengan benar. Ini penjelasannya sama dengan poin yang kedua ya. Yang keenam, kupas dan potong buah atau sayur sedekat mungkin dengan waktu memasak untuk mencegah pengeringan dan kehilangan vitamin. Nah, di sini maksudnya memotong sayur atau buah-buahan itu sebisa mungkin jangan jedanya itu, misalkan ini memasak jadwalnya jam 7, tapi kita memotong bahan-bahan makanannya itu dari jam 5. Sebisa mungkin jangan sampai seperti itu, karena itu menyebabkan
akan kehilangannya vitamin pada makanan-makanan tersebut. Sebisa mungkin kalau misalkan kita masaknya jam 7, kita menyiapkan atau memotong bahan-bahan baku tersebut setengah 7. Jadi jaraknya itu dekat dan tidak ada pengeringan pada vitamin, meskipun ya mungkin kalau dimasukkan ke dalam lemari pendingin bisa lah ya terjaga. Tapi bagaimana kalau misalkan di rumahnya nggak ada lemari pendingin, kan repot. Terus yang selanjutnya, kupas setipis mungkin karena banyak nutrisi yang berada pada bawah kulit. Potong dalam ukuran yang sama. Dan jaga sayuran atau buah yang dapat berubah menjadi coklat dalam air. Misalkan apa ya, sayur-sayuran yang dapat berubah pada air. Kalau nggak salah itu apa ya, bawang kata apa ya, akal bawang nggak sih. Terus di sini juga dalam PowerPoint tersebut yang saya buat ada gambar-gambar potongan-potongan sayur ya. Di sini ada potongan, ada penjelasannya juga, ada jenis sayurannya juga, dan ada fungsinya juga. Fungsi saya sebutkan satu ya. Di sini kalau kita ingin memotong apa ya, sayur yang berbentuk ukuran 3x1x1 itu kentang kalau nggak salah. Jadi potongannya itu, potongan sayuran itu berbentuk balok ukuran 3x1x1. Jenis sayurannya itu misalkan wortel, lobak, labu, terus siam, walu siam tuh. Jadi kan kalau misalkan kita akan membuat sayur, misalnya sayur asem, kan biasanya potongnya kadang dadu, kadang 3x1x1. Jadi 3x1 misalkan panjang segini ya. Terus fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menjadi pelengkap hidangan kontinental, yaitu sebagai apa sih, sebagai pelengkap aja gitu, untuk pelengkap pada sayur tersebut. Terus potongan yang selanjutnya itu makedoin atau cube. Penjelasannya itu maksudnya potongan sayuran tersebut berbentuk kubus ukuran 1x1 cm. Jenis sayur yang biasa dipotong pada apa sih, ini pada cube ini biasanya itu wortel, lobak, dan kentang. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk hidangan sambal goreng. Jadi biasanya kan sambal goreng itu kan banyak macamnya sambal goreng itu. Nah, sambal goreng yang bukan hanya isinya cabai aja, tapi ada yang isinya kayak topping-toppingnya gitu. Biasanya kan wortel itu biasanya dipotong dadu. Nah, jadi segini misalkan nih, 1x1x1 kotak kecil. Terus untuk di sini ada juga potongan kentang. Kentang itu sebenarnya merupakan salah satu makanan pokok yang di dunia. Komposisinya itu juga bagus, yaitu 80% mengandung air dan 18% mengandung zat tepung, dan 2%-nya itu mengandung protein dan gula, sehingga cepat mengenyangkan perut. Jadi kalau kita mengkonsumsi kentang itu juga bisa membuat perut kita tidak terlalu keroncongan ya. Jika makanan berat kita tidak membawa, tapi kita tidak mau makan nasi, misalkan kita pergi ke kafe tapi tidak mau makan nasi, tapi kita juga pengen kenyang ya, kita diusahakan juga boleh pesan french fries ya, karena disitu juga mengandung karbohidrat yang lumayan lah sedikit. Dan kentang juga mudah dicerna dibandingkan dengan roti, karena kentang itu kan mengandung karbohidrat yang lebih sedikit. Jadi di samping itu kentang juga mengandung vitamin C dan nikotin acid. Mungkin cukup sekian penjelasan video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan semoga ini bisa memperbaiki nilai dari mata kuliah dasar. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.